hari ini dihadirkan diperiksa semua. Jadi hari ini kita menghadirkan 3 saksi yang sudah disumpah pada sidang sebelumnya. Tadi sudah diperiksa satu saksi dan keterangannya sangat mendukung ya pembuktian di persidangan terkait surat dakwaan yang kita buat. Tadi ada dari LPSK yang diperiksa, Pak? Bukan iya, saksi ini dalam perlindungan dari LPSK. Jadi ada beberapa saksi dalam perlindungan LPSK. Total 11 saksi dalam perlindungan LPSK. Sejauh ini berarti berapa total Pak yang saksi itu sudah diperiksa? Sampai dengan saat ini sudah 11 saksi. Tapi gimana dia menyampaikannya, Pak? Jadi keterangan tadi kita juga putar ada beberapa rekaman audio yang pada sidang sebelumnya sudah kita putar. Kemudian tadi penasihat hukum juga memutar ada video ya, dan video itu dibenarkan oleh kami. Dalam memberikan keterangan ada rekaman, Tidak bebas, apa yang dia dengar dia tahu itu yang dia sampaikan. 3 saksi hari ini ada hubungannya dengan saksi korban Pak, keluarga atau gimana Pak? Tidak ada hubungan dengan korban. Maksudnya tidak ada kedekatan dengan korban ya. Maksudnya dia menjelaskan apa yang dia tahu. Apa dia santri atau gimana, Pak? Santri juga atau gimana? Pak, saya tidak bisa jelaskan karena dalam perlindungan Mas, kapasitas saksi sebagai apa saya tidak bisa jelaskan. Dalam artian dia yang mengalami sendiri atau dia dapat cerita dari saksi Dia korban? mendengar, mendengar langsung ya, mendengar langsung keterangan itu. Jadi kualifikasinya sebagai saksi tes pembunuh auditum. Ya. Makasih Pak. Ini jeda ini, Pak ya? Jeda dulu, nanti kita sampai sidang lagi 1.30. Oke. kurang berapa? Setengah 2. Masih ada 2 saksi lagi nanti kita lanjutkan. Hari ini ada 3 saksi. Tiga berarti. Baru ya? satu. Oke. Yang 4 baru nggak jadi dihadirkan. Kemarin katanya mau hadirkan 4 lagi Pak. Sudah kemarin sudah selesai kemarin. Oke. Ya. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Ini maraton ya, karena habis ini kan lagi kita lanjutkan prinsipnya masih motif ribut soal rebutan di OPSID ya, Organisasi Pemuda Sidikiyah Indonesia. Jadi masih mengemuka di saksi yang sekarang ini. Jadi alat bukti yang disampaikan juga masih seputar itu. Tapi kalau soal kesaksian peristiwanya sama dengan yang lain. Jadi kategorinya testimonium di auditu. Dia tidak tahu, tidak melihat, tidak mengalami, dan kemudian dia baru tahu ketika dia diajak datang ke rumah saksi korban. Jadi dia datangi saksi korban, nanya-nanya, baru tahu. Ya, ada saksinya seperti itulah yang harus kemudian kita jadikan rujukan untuk menghukum orang. Tapi kan ada Pak saksi testimoni di audio itu tadi yang diungkapkan oleh jaksa. Semua tidak ada. Jadi semua kesaksian itu adalah kesaksian setelah peristiwa. Yang namanya saksi ini kan yang bisa menggambarkan peristiwa itu. Saksi yang tadi ini kan saksi yang setelah beberapa bulan, bahkan beberapa tahun setelah itu, baru dia mengkonstruksikan cerita. Cerita ini yang dia ceritakan di sini. Terus apanya? Ada dia melakukan rekaman diam-diam dan sebagainya. Dia bilang bahwa itu merekam sesuatu yang biasa terjadi di OPSID. Ketika kita tanya, ketika dengan sekjen bertemu ada rekaman enggak? Enggak ada. Ya, jadi tidak konsisten juga. Kalau kemarin kan rekaman suara yang diputar. Ya sama. Enggak sama itu. Dan kemudian tadi kami yang mengeluarkan. Kami mengeluarkan begini. Karena narasi yang dibangun di publik oleh kelompok orang yang menyatakan bahwa Mas Beki ini seorang predator yang membuat orang stres dan sebagainya. Kami tadi konfirmasi kepada saksi. Apakah benar saksi korban ini malah tampil live di FB gitu loh? Apa ada korban pemerkosaan malah dia memilih tampil di FB? Nah, dia mengakui bahwa dia melihat itu di FB. Tetapi saksi yang kemarin mengatakan bahwa saksi yang sekarang ini bersama-sama dengan dia ngerekam itu. Maksudnya tampil di FB itu apa? Jadi si saksi korban ini bercerita bahwa dia tuh korban begini, tampil live, jadi tidak tertutup kayak yang dibuat serem kalau acara-acara berita TV itu kan kayak tertutup gelap gitu kan. Ini malah dia vulgar semua. Kesaksian dia Bahwa dia jangan sampai ada korban seperti saya, bla bla bla. Tetapi ujung-ujungnya adalah minta Mas Beki mundur dari
ketua umum OPSID. Kemudian dia juga minta biar Mas Beki tidak ngurus pondok pesantren. Jadi ujung-ujungnya motifnya ketemu lagi bahwa ada kekuatan lain yang men-setting untuk target itu. Itu Diungkapkan di video tadi oleh korban. iya oleh korban. Makanya itu yang kita tanyakan kepada saksi, apakah itu memang konstruksi saksi? Saksi mengelak bahwa enggak, saya nyataunya dari FB. Tapi saksi yang kemarin cerita bahwa dia ikut, dia dengan dua saksi sebelumnya itu ikut, ada berempat ikut memvideo itu. Hanya kelihatan memang dari mimiknya itu kayak nunggu perintah. Artinya kesaksian ini menguntungkan buat Ya sebenarnya semakin membongkar bahwa motifnya itu ada motif lain. Karena apa? Masa orang korban pemerkosaan pertama dia tampil live, tampil utuh gitu, kemudian itu di-share di FB oleh mereka, bukan oleh kami. Mereka yang nge-share dan itu diakui oleh saksi. Kemudian yang kedua, tuntutannya adalah untuk mundur dari Ketua Umum Organisasi Pemuda Sidikiyah, untuk mundur sebagai urusan pendidikan di pondok pesantren. Kok tuntutannya beda? Mestinya kan tuntutannya kan tuntutan terkait dengan pemerkosaan dong. Nah inilah kita kejar tadi. Kalau untuk memperjelas saja, Ya. korban memberikan kesaksian dalam video itu keterangannya satu kesatuan dengan tuntutan itu atau itu sesuatu yang Satu kesatuan dalam video itu. dalam video itu. Jadi dia menerangkan. kejadian. Bahwa dirinya diperlakukan urusan asusila. Dia berharap bahwa jangan sampai ini terjadi pada adik-adiknya nanti, bla 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 bla. Tetapi kemudian yang menjadi ujung dari cerita video itu, biar Mas Beki ini mundur sebagai Ketua Umum Organisasi Pemuda Sidikiyah. Kemudian dia tidak lagi mengurusi pondok pesantren. Jadi ujung-ujungnya ya ternyata itulah Satu motifnya. video. Dalam satu video itu muncul, dan itu saya tanyakan kepada saksi. Saksi mengatakan melihat itu di FB. Ini aja bedanya dengan saksi kemarin. Kalau saksi kemarin mengatakan saksi ini ikut bersama-sama merekam itu. jadi saksi ini merekam Ikut bersama-sama rombongan merekam. FB itu Ah, yang ah. isinya seperti yang Bapak Ya, sampaikan tadi. tetapi saksi tadi mengelak bahwa dia hanya taunya dari FB. Tapi saksi yang kemarin mengatakan dia ikut dalam rekaman itu gitu. Saksi kemarin ya, dia ngerekam bersama dia, tapi ini katanya enggak. Tapi dia mengakui bahwa dia sering bareng-bareng ke sana kemari. Dalam konteks ini saksi ini berperan sebagai apa? Dia organisasi pemuda Sidikiyah bersama yang diadakan ini ya, yang kemudian dia menyatakan mundur dari OPSID. Tetapi sebelum itu gerakannya itu munculnya itu. Jadi intinya adalah ada perebutan organisasi sebenarnya, akhirnya ketemu motifnya. Kemarin kan udah muncul nih, sekarang lebih diperjelas lagi. Malah kami yang sering menghasilkan memberikan data video malah. Kalau video yang tadi dari jaksa saya. Nah, dari kami videonya dari kami. Video yang mana? Video pengakuan korban. Oh, Nah, kalau jaksa itu rekaman suara. rekaman apa? Tapi sama Rekaman ya, Pak? suara beda. Apa yang hari ini? Rekaman suara enggak sama dengan yang kemarin. Udah 3 kali itu rekaman ketika rombongan mereka ini mendatangi Mas Beki. Nah, mendesak itu dengan merekam. Tapi rekamannya hanya 2 menit dan enggak begitu jelas juga targetnya apa, kan haknya jaksa lah. Kelihatannya serem tapi kami dengar nggak ada apa-apa. Yang paling pasti yang kita udah ketahui adalah ternyata masih seputar rebutan itu. Makanya baru kali ini mungkin ada kasus korban pemerkosaan tampil utuh begitu di depan publik, walaupun narasi dibangun katanya stres apa macam-macam kan. Oh nggak berani keluar rumah apa, ternyata enggak juga. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Gede.